الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa menjalankan salah satu kewajiban, yaitu kewajiban salat Jumat. Salawat dan salam kepada Allah senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarga dan sahabatnya dan sampai akhir yang manusia dengan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, wasiat yang pertama adalah kita selalu meningkatkan iman tanpa kita kepada Allah dengan terus berupaya menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan terus berupaya kita meneladani apa yang telah kita lakukan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah tertulis dalam hadis-hadis beliau dan tertulis dalam sejarah sirah perjalanan beliau, dan juga asar-asar yang dicatat oleh para sahabat-sahabat beliau. Untuk itu, pada kesempatan khutbah siang hari ini, saya akan menyampaikan untuk meningkatkan derajat kita kepada sang Nabi. Kebetulan pada bulan ini ada bulan Muharram, tanggal 9 Tasyrik, di mana dalam bulan Muharram bulan ini dijadikan satu momentum
besar di dalam sejarah kekhalifahan Islam, yaitu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menetapkan Muharram, awal Muharram sebagai tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, atas dasar ijma para sahabat, musyawarah besar para sahabat, yang salah satu alasannya adalah peristiwa hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan Rasulullah pada tahun ke-13 kenabian. Pada era kekhalifahan Islam, sepanjang waktu Muharram menjadi kebanggaan kaum muslimin. Para sultan tidak henti-hentinya membelak tahun baru ini sebagai kebanggaan umat Islam. Termasuk di Nusantara ketika masih di bawah Kesultanan Islam, semua sultan dari Sabang sampai Merauke selalu mengapresiasi dan menumbuhkan kebanggaan di kalangan kaum muslimin pergantian tahun Hijriah itu. Beda dengan saat ini, mungkin tidak semua orang Islam bangga dengan tahun baru Islam. Atau oleh karena itu ingin kami sampaikan bahwa penetapan tahun baru Islam itu ada semangat hijrah, spirit hijrah yang dijadikan landasan untuk mencapai peradaban yang mulia, yang dirintis dan diperjuangkan, dan itu menjadi perjalanan sang Nabi, perjalanan penting. Dan ketika itu hijrah dari Makkah ke Madinah merupakan perintah yang wajib, sebagaimana tertera tersirat di dalam surat An-Nisa ayat 97. Allah berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan para malaikat pada peristiwa hijrah itu. Qalu fima kuntum, ditanya setelah mereka wafat, ditanya pada malaikat, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Begitu menyedihkan. Qalu kunna mustad'afina fil ardh, kami dulu ketika berada di dunia menjadi orang Islam yang tertindas. Dan para malaikat menjawab, qalu alam takun ardullah wasi'ah. Para malaikat menjawab, apakah dunia Allah kan luas, Anda bisa berhijrah dari bumi Makkah? Ulaika ma'wahum jahannam, mereka itulah orang-orang yang tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Saat masih sebuah tempat yang sangat buruk sebagai tempat kembali. Imam Ibnu Arabi di dalam menafsirkan ayat ini, salah satunya menukil satu kalimat dari ayat ini menjadi dalil al-khuruj min daril harbi ila daril Islam, keluar hijrah dari darul harb ke darul Islam, karena fardhun fi ayyamin nabi, adalah wajib ketika itu pada masa Nabi. Jadi hijrah dari Makkah ke Madinah itu wajib. Maka ketika itu digambarkan sebuah negeri yang dalam istilah agama darul harb, satu negeri yang menolak dakwah tauhid. Nabi kita dari
mulai keluarga, suku-suku, terus selama kurang lebih 10 tahun, 12 tahun selalu diajak untuk menuju syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah, diajak untuk bangkit mengakui bahwa Allah lah satu-satunya dan paling pantas diibadahi, dan aku Nabi adalah Rasulullah. Dakwah itu ditolak oleh sebagian besar masyarakat Makkah, musyrik Quraisy ketika itu. Nabi tidak berhenti setiap musim haji, Nabi selalu aktif berdakwah kepada kabilah-kabilah dari luar Makkah, sehingga ada satu kabilah dari Yathrib yang menyambut dakwah Nabi, dakwah tauhid, sementara kaumnya, keluarganya banyak yang menentang dakwahannya. Lebih dari itu, ketika itu Nabi tidak bisa menunaikan sholat di Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Kaum muslimin juga tidak bisa karena penguasa Makkah, musyrik Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawan melarangnya, bahkan mengancam akan membunuhnya bila ada pengikut Rasulullah yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram sudah terbangun, Ka'bah sudah terbangun, tapi ketika itu Masjidil Haram dan Ka'bah bukan untuk beribadah, bukan untuk sholat, tapi justru dipenuhi dengan berhala-berhala simbol kemusyrikan. Lebih dari itu, membaca Al-Quran secara jahar saja dilarang ketika itu di Makkah. Maka tidak ada kebebasan menjalankan ibadah, tidak ada kebebasan membelajar Al-Quran, tidak ada kebebasan menjalankan syariat. Itulah yang dinamakan Darul Harb. Sementara itu, kenapa Madinah dikatakan Darul Islam? Karena ketika itu penduduk Madinah menerima dakwah tauhid. Buktinya adalah peristiwa Bayatul Aqabah yang pertama tahun ke-12 Hijriah. Ada 12 penduduk Yathrib berbaiat kepada Nabi untuk setia, untuk menerima dakwah tauhid ini dan untuk terus membela dan melindungi Nabi. Di tahun ke-13 pada musim haji ada gelombang lagi yang berbaiat, disebut Bayatul Aqabah kedua. Ada 73 orang yang tadinya 12 orang, satu tahun kemudian 73 orang berjanji berbaiat, bersumpah setia kepada Nabi. Di Bayatul Aqabah yang pertama, Nabi kemudian menyertakan sahabatnya Mus'ab bin Umair untuk supaya memberikan dakwah tauhid, dakwah risalah kepada penduduk Madinah, sehingga Madinah jelas hijrahnya Nabi adalah satu kawasan yang penduduknya mayoritas suku Aus dan Khazraj menerima dakwah tauhid. Maka kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah ketika itu adalah wajar, kecuali ilal mustada'fin minal rijal, kecuali orang-orang yang benar-benar lemah dari kalangan laki-laki, wanita dan perempuan, wal wildan dan anak-anak, la yastati'una khilatan, yang mereka tidak mampu melakukan perjalanan. Satu perintah yang amat berat ketika itu muslim, tapi harus dilaksanakan. Untuk menjalani hijrah ke Madinah membutuhkan perubahan, sebab membutuhkan keberanian yang luar biasa. Sebab kalau tidak hijrah, Islam tidak akan bisa berkembang. Nabi tidak akan bisa menuntaskan tugasnya sebagai penutup para nabi yang akan menuntaskan, mengejawantahkan wajah Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Maka hijrah adalah jadi titik tolak untuk menuju perubahan yang lebih baik. Maka oleh karena itu, masyarakat muslimin wal muslimat rahimahumullah, yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah dari peristiwa hijrah itu, satu, bahwa karakter Islam itu, karakter agama yang dibawa para nabi itu adalah membutuhkan penegakan-penegakan seperti
seperti tauhid ini harus ditancapkan, diterapkan dengan ikrar syahadat itu. Dakwah menuju bahwa istilahnya Mama Atur itu adalah dakwah tauhid itu adalah tahrurul ibadah min ibadah ila ibadatillahi azza wa jalla. Kata substansinya dakwah tauhid adalah membebaskan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia. Gerakan pembebasan tentu membutuhkan keberanian, mentalitas, kerja-kerja, gerakan yang luar biasa. Sebab tidak ada gerakan pembebasan yang dilakukan hanya dengan duduk-duduk di rumah, tanpa ada pergerakan, tanpa ada perjuangan, tanpa ada usaha-usaha. Saudara, juga syariat-syariat Islam yang lain seperti mendirikan sholat, kata mendirikan saja, yang mendirikan itu membutuhkan energi, membutuhkan biaya, membutuhkan perjuangan. Seperti kita mendirikan masjid, mendirikan apa saja di atas bumi ini, butuh perjuangan, butuh keberanian, butuh mental berubah. Kalau itu tidak dimiliki, tidak akan sampai kepada dakwahnya misalnya Islam. Kemudian cara-cara yang lain, kata wa ata zakat, membayar zakat. Apa itu pendapatannya? Ada perubahan, ada gerakan yang harus dilakukan untuk tegaknya zakat. Maka karakter Islam sebenarnya adalah gerakan kebebasan, gerakan penghambaan. Maka setiap amalan-amalan besar Islam harus digerakkan dan harus bersifat jamaah. Tidak ada yang individu-individu, harus semuanya bergerak. Inilah karakter agama kita. Yang kedua segmennya adalah hijrah, itu adalah mental berubah dari yang buruk menuju yang baik. Itu membutuhkan mental keberanian, mental berjuang, bukan berjuang. Maka kita sebagai orang Islam harusnya punya mental berjuang, bukan berjuang. Mental yang berani karena benar dan akan mempertahankan kebenaran itu dimanapun dan sampai kapanpun. Tidak diperkenankan orang Islam memiliki sifat-sifat konkret munafik, tidak bertanggung jawab, tidak setia dan lain sebagainya. Yang itu ada dalam proses peristiwa hijrah. Makanya bagi yang tidak mau hijrah, maka mereka diwafatkan dalam keadaan yang dolim nafsi, menganiaya diri sendiri, dan tempat kembali mereka adalah ulaika ma'wahum jahannam, neraka jahanam, tempat yang disebut. Maka marilah di awal tahun 2021 ini kita merubah diri kita dari penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan kepada Allah saja. Kalau tujuan modern ini penghambaan manusia cenderung pada materi, bukan pada berhala, maka marilah materi itu jangan kita jadikan dewa, tapi yang kita jadikan kesembahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam mempertegas keislaman kita, marilah sifat berani karena benar, sifat berjuang untuk memperjuangkan kebenaran itu kita miliki bersama-sama agar Islam ini, Islam yang tinggi ini tetap menjadi tinggi. Izzat Islam wal Muslimin tetap bisa kita pertahankan bersama-sama dengan sifat berani kita, sifat berjuang kita. Setiap Muslim memiliki perjuangan, dan setiap Muslim memiliki sifat keberanian dalam memperjuangkan kebenaran dan menegakkan keadilan di muka bumi. Itulah yang mungkin kita transfer spirit hijrah di bulan Muharram sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qul rabbi irham wa anta khairur rahimin.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا وأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وثبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شهر الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Asraqal badru alaina fahtafat minhu buduru misla husnik ma ra'ayna khatu ya wajha surur. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika.